Meskipun dia adalah yang kedua dalam komando grup ini saat ini, bos yang baru dipromosikan hanya memberinya 10% dari bagiannya. Lagi pula, dia bukan orang Italia, dan juga asal pengemudi, mengandalkan saran untuk mengeluarkan keluarga Claudia, hanya untuk dianggap sebagai pemeran, bisa mendapatkan 10% dari saham, pada kenyataannya, telah dianggap sebagai langkah. Di masa lalu, laba bersih yang tersisa untuknya dan bos setiap minggu, setidaknya 200.000 hingga 300.000 dolar Kanada, dia sendiri bisa mendapatkan 20.000 hingga 30.000, sebuah keberuntungan yang cukup besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa minggu ini telah turun begitu banyak. Jadi, dia terkejut dan bertanya, mengapa minggu ini sangat sedikit? Pihak lain sibuk mengatakan, bisnis kasino semakin buruk akhir-akhir ini, penghasilan menurun tajam, gadis-gadis yang ditawari sebelumnya tidak menjual dengan harga bagus. Pelanggan kelas atas hanya menginginkan gadis cel-tigaan yang belum tersentuh. Hanya gadis seperti itu yang memiliki kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi. Batch yang kami kirim, langsung disingkirkan oleh pelelangan. Levon mau tidak mau memikirkan Fanny. Di matanya, hanya ada dua gadis berkualitas tinggi di sekitarnya. Satu adalah Fanny dan yang lainnya adalah sepupu jauhnya, Claudia. Sangat disayangkan bahwa wajah Claudia terbakar terlalu menakutkan, jadi gadis berkualitas tinggi yang sebenarnya adalah Fanny sendiri. Awalnya, dia ingin dia menjadi pacarnya, tetapi dia benar-benar tidak membeli akunnya, dan dia secara bertahap kehilangan kesabaran. Jadi, dia berkata kepada pria itu dengan suara dingin, ada yang bagus malam ini, jika kita membawanya ke sana, dia pasti akan dipilih untuk pelelangan dan mungkin dijual dengan harga beberapa miliar dolar. Itu keren, pria itu berkata dengan penuh semangat, hanya jika kita terus menyediakan barang-barang berkualitas tinggi, rumah lelang akan melihat kita, kalau tidak, kita perlahan-lahan akan masuk daftar hitam oleh rumah lelang. Levon mengangguk, menggertakkan giginya seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya kita masih harus mengandalkan Fanny untuk membuat perubahan haluan. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, apa yang terjadi di kasino? Sisi lain menjawab, periode waktu ini, pelanggan besar, pelanggan lama, banyak yang beralih ke lapangan yang dibuka oleh geng Indonesia. Layanan geng Indonesia dikatakan lebih baik. Mereka tidak hanya mendekorasi ulang venue, tapi juga membeli beberapa Maybach. Pelanggan besar ingin pergi, mobil Maybach menjemput mereka. Bermain lama juga berhasil makan dan hidup, dan mereka juga menemukan beberapa gadis muda dari Eropa Timur yang secara khusus menemani pelanggan besar. Para tamu jika mereka kalah, mereka juga akan mengembalikan beberapa undian gratis untuk membiarkan para tamu membalik. Meminjam aspek ini juga lebih fleksibel. Antek-antek di bawahnya memiliki otoritas tertentu, dapat memberikan para tamu di tempat untuk mengambil chip. Omong-omong pihak lain memandang Levon dan berkata, Tuan Levon, pelanggan besar sekarang mengejar pengalaman, tidak masalah jika Anda kehilangan uang, kuncinya adalah kehilangan dengan bahagia. Dibandingkan dengan geng Indonesia, bidang kami, semuanya terlalu tua, kami harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, semua tamu akan melarikan diri. Kamu pikir aku tidak ingin mengikuti perkembangan zaman? Levon menggosok pelipisnya, dengan sedikit kesal berkata, aku sudah lama berkata kepada bos, tetapi bos tidak mau berinvestasi. Biarkan kita di sini untuk bertahan sebelumnya, aku juga tidak mungkin. Bagi bos saat ini, hati Levon dipenuhi dengan sedikit banyak serangan mikro. Alasan utamanya adalah bos ini baru saja merebut kekuasaan kelompok, dalam pikirannya hanya berpikir untuk bergegas dulu dan mengambil uang itu ke dalam sakunya sendiri. Oleh karena itu, sekarang biarkan dia sementara menyerahkan pendapatan langsung, uang dari investasi jangka panjang, dia tidak tertarik. Melihat bos tidak mau membayar, Levon tidak pandai membujuk, jadi dia hanya bisa melihat bisnis kasino semakin buruk. Pada saat ini,
Ponsel Levon tiba-tiba berdering. Dia melihat ke bawah dan terkejut menemukan bahwa penelepon itu adalah sepupunya, Claudia, yang telah mengabaikannya. Jadi, dia dengan tersenyum mengangkat telepon dan bertanya, "Hei sepupu, angin macam apa yang bertiup hari ini? Bagaimana menurutmu untuk menelepon saudara?" Claudia berkata dengan ringan, "Sepupu Suster Fanny, Tuan Renza, bertanya kepada saya secara pribadi, menanyakan di mana saya bisa bermain kartu dua tangan, dan aku tidak mengenal orang lain, jadi aku harus bertanya padamu." Levon tidak ragu, berkata sambil tersenyum, "Haha, ingin bermain kartu? Hah, itu tidak sederhana. Kami memiliki bidang sendiri, biarkan dia bermain. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu dia bahwa kami bukan tempat untuk bermain-main, dan Anda membutuhkan $10.000 Kanada untuk mengganti chip Anda." Claudia berkata dengan santai, "Tuan Renza tidak kekurangan uang, dia adalah pemilik kapal besar dalam bisnis perkapalan, kali ini dia datang ke Kanada untuk membeli kapal barang dari Vancouver." Beli kapal barang? Levon mendengar ini, langsung bersuka cita. Kapal kargo bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan setelah selesai. Secara santai, kapal kargo yang berlayar di lautan setidaknya bernilai $10 miliar untuk memulai. Kalau angkut gas cair dan barang-barang khusus lainnya, harga ratusan juta dolar juga mungkin. Jadi, dia segera menyimpulkan bahwa sepupu Fanny pasti sangat kaya. Untuk kasino, yang paling mereka sukai adalah orang kaya. Setiap orang kaya di mata mereka adalah domba yang gemuk untuk disembelih. Jika operasinya bagus, seseorang bisa mengeluarkan 1 juta. Ini hanya kasino bawah tanah di Vancouver. Jika itu adalah kasino top di Las Vegas, bukan hal yang aneh untuk menangkap seorang VIP dan merobek 100 juta dolar. Jadi, dia segera tersenyum dan berkata, "Ya." Kemudian Anda bertanya padanya kapan dia ingin bermain. Claudia berkata, "Tuan Renza mengatakan bahwa pada jam 9 malam, dia memintamu untuk menjemputnya dari rumah Bibi Ratih. Dan memintaku untuk menjemputnya." Levon mau tak mau mengerutkan kening, berpikir, dia adalah orang kedua yang memimpin kelompok itu. Biarkan dirinya pergi untuk mengambil, mulut Renza yang bermarga itu tidak terlalu besar. Pada saat ini, Claudia berkata, "Tuan Renza mengatakan bahwa dia akan menukar $100.000 Kanada dalam bentuk chip ketika dia tiba di kasino. Oke, aku akan memilihnya." Ketika dia mendengar $100.000 Kanada, Levon setuju tanpa berpikir dua kali. $100.000 Kanada bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, menurut aturan kasino, jika $100.000 Kanada hilang di kasino, penumpuk mengambil 5% dan pengantar mengambil 20%. Apa yang disebut anak kode bertumpuk ada di sisi pelanggan pelana, untuk membantu pelanggan menukar chip minion, tetapi code boy yang ditumpuk dicampur sampai batas tertentu, memegang sumber daya pelanggan yang cukup besar, akan diubah menjadi mitra senior kasino. Hal terpenting yang tidak dimiliki kasino adalah sumber pelanggan, terutama kekurangan uang seperti sumber pelanggan yang berkualitas, jadi mereka bersedia mengambil 20% hingga 40% dari undian untuk diberikan kembali kepada code boy yang ditumpuk sebagai referensi, untuk mempertahankan sumber pelanggan dan pendapatan kasino. Kasino di bawah tangan grup Italia, memberi pengantar 20%, pada kenyataannya, dianggap relatif pelit. Di Las Vegas, kasino besar akan mengambil 40% sebagai komisi untuk saluran pengenalan, sebagai cara untuk menarik lebih banyak pelanggan. Jadi, dalam hidup, banyak orang kaya di sekitar teman, selalu ingin memperkenalkannya pada perjudian kasino senior. Ini untuk membiarkan teman kaya kehilangan lebih banyak uang, mereka bisa mendapatkan lebih banyak biaya rujukan, dan itu saja. Untuk Levon, sejak Claudia memperkenalkannya kepada pelanggan, dia pasti tidak akan memberinya bagian. Tapi langsung bawa dia keluar, dan ambil bagian ini untuk dirinya sendiri.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.